Cleopatra ini siapa sih? Kenapa sering banget dengar nama dia? Dia itu sehebat apa dan kenapa makamnya masih menjadi misteri sampai sekarang? Sabar, sabar. Jadi teman kita request bahas misteri makam Cleopatra dong. Oke, siap Kak Reno. Karena aku yakin sapi bisa terbang. Tonton sampai selesai ya. Kita akan kembali ke masa Mesir kuno. Waktu itu tahun 69 sebelum Masehi, di mana Cleopatra lahir sebagai Firaun. Gak yakin sih siapa ibunya, tapi yang pasti ayahnya adalah raja. Ayahnya akhirnya meninggal tahun 51 sebelum Masehi, meninggalkan Cleopatra dan adiknya yang namanya Ptolemy ke-8, yang waktu itu umurnya masih 10 tahun. Cleopatra dan Ptolemy akhirnya memimpin kerajaan bersama, dan karena aturan di saat itu, mereka akhirnya harus menikah. Ya, nikah sesama darah. Jadi guys, orang-orang melakukan pernikahan sama darah itu untuk kepentingan kekuasaan dan kendali dalam keluarga. Cleopatra itu mikir, harusnya yang mimpin itu aku kan? Nggak mungkin adikku yang masih umur 10 tahun, pasti bakal kacau. Tapi, para penasihat Ptolemy ke-8 itu nggak setuju sama pernyataan Cleopatra dan akhirnya Cleopatra pun dibuang pada tahun 49 sebelum Masehi. Sejak awal, mereka tuh kayak gak boleh ada yang mimpin selain laki-laki. Gak boleh perempuan, kalau perempuan bakal kacau. Harus laki-laki. Tapi meskipun dibuang, Cleopatra itu kan secara teknis masih memimpin kerajaannya. Jadi dia nggak siap melepaskan kekuasaannya begitu aja. Tapi pertama-tama untuk merebut kembali kekuasaannya, dia perlu pasukan kan. Nah, dia ketemu sama jenderal Romawi yang sangat powerful namanya Julius Caesar. Dia tahu kalau Cleopatra sama Ptolemy ke-8, adiknya, itu sedang ingin memulai perang untuk merebut kekuasaan. Dan dia tahu bahwa ini bukannya hal yang baik untuk ada perang di Mesir. Jadi, Julius Caesar itu pergi ke kerajaan Ptolemy 8 untuk bernegosiasi perjanjian damai. Cleopatra mendengar bahwa Caesar itu lagi ada di Mesir dan dia juga bawa pasukan yang banyak banget buat merebut kekuasaan. Jadi, dia punya rencana si Cleopatra. Tapi inget ya, di sini Cleopatra itu masih buronan. Jadi nggak mudah bagi dia untuk langsung pergi ke kota begitu aja. Dan di sini agak lucu. Jadi dia minta sama pelayannya untuk membungkus Cleopatra dalam karpet. Dan pelayannya itu ngirim karpet itu ke Julius Caesar sebagai hadiah. Jadi bener-bener si Cleopatra ini digulung dalam karpet itu. Emang kreatif banget ya si Cleopatra ini. Nah, pas si Julius itu buka karpet itu, Cleopatra sudah dalam pakaian kerajaan. Dia menguraikan rencananya untuk Mesir dan meyakinkan Julius Caesar untuk mendukungnya. Jadi si Cleopatra dan Julius bersatu dan mereka berhasil mengalahkan pasukan Ptolemy ke-8. Cleopatra pun kembali mendapatkan tahtanya. Dan selama waktu ini, Julius sama si Cleopatra ini kelihatannya saling tertarik. Dan karena si Cleopatra ini ratu yang pinter, berkuasa dan multibahasa, sedangkan si Julius Caesar ini adalah jenderal yang powerful, punya pasukan yang banyak. Ya mereka cocok-cocok aja. Sampai pada tahun 47 sebelum Masehi, Cleopatra melahirkan anak pertamanya namanya Caesarion atau artinya Caesar kecil. Jadi Cleopatra berhasil memimpin pemberontakan, merebut kembali tahtanya, dan memperkuat hubungan antara Roma dan Mesir. Bahkan dia itu punya anak di sela-sela semua itu. Tapi bukannya membicarakan tentang prestasi Cleopatra, orang-orang malah fokus nyinyirin dan ngomongin hal-hal negatif tentang Cleopatra. Ada yang bilang dia pelaur lah, ada yang bilang dia penyihir lah. Dan cerita-cerita itu terus berkembang dan ujung-ujungnya menjadi fitnah. Jangan ditiru ya. Lalu Julius Caesar dibunuh pada tahun 44 sebelum Masehi dan dia itu bener-bener ditikam dari belakangnya itu sama senatornya. Tapi ada dua temannya yang tidak terlibat dalam penikaman itu, namanya Mark Antony dan Octavian, bukan Reza Arab ya. Mark sangat curiga tentang kematiannya si Julius dan dia akhirnya memanggil si Cleopatra untuk menanyakan apakah mungkin dia penyebab dari kematian Julius. Ya masuk akal, soalnya dia kan orang paling dekat, istrinya, dan biasanya orang-orang terdekat itu yang dicurigai pertama. Ditambah lagi ada banyak cerita yang beredar tentang dia. Mereka pun akhirnya bertemu. Dan meskipun mereka sudah bertemu, mereka itu nggak menemukan penyebab kematian si Julius. Tapi Mark bersumpah bahwa dia akan setia kepada Cleopatra.
Ya soalnya kan dia pemimpin yang cantik, pinter, berkuasa. Bahkan Mark itu, dia itu posisi udah punya istri dan anak. Dan si Mark ini memutuskan untuk meninggalkan semua itu dan setia ke Cleopatra. Bahkan dia itu ikut Cleopatra ke Mesir. Jadi anak dan istri itu ditinggalin saking setianya. Oh iya, biar kita lebih kenal, boleh lah ya kalian mampir dan follow Instagramku dulu. Pada tahun 40 sebelum Masehi, Cleopatra melahirkan anak kembar mereka. Selama waktu ini, Mesir terus tumbuh jadi kaya dan daerah-daerah jadi maju. Emang bener-bener Cleopatra ini sangat kuat orangnya. Dia bertanggung jawab membuat langkah-langkah besar, tapi orang-orang nggak ada yang peduli. Yang mereka peduliin cuma, kok dia nikah sama Julius segampang itu? Habis itu pindah ke Mark Antony. Habis ini siapa lagi nih? Dia pakai santet ya, katanya begitu. Jadi orang-orang pada julid sama si Cleopatra ini sampai tahun 34 sebelum Masehi. Rumor ini makin panas. Mark memutuskan untuk menjadikan Caesarion sebagai ahli waris dari tahtanya dia di kerajaan Romawi. Dan rakyat Roma mereka marah besar. Mereka merasa bahwa Mark ini memberikan kerajaannya ke orang lain, ke orang dari negara lain. Nggak sulit untuk disimpulkan. Jadi orang-orang berpikir bahwa Cleopatra ini mungkin ikut campur. Karena Mark udah nggak bisa dipercaya lagi, tahtanya diberikan pada temannya Octavian. Setelah mendapatkan tahta, Octavian langsung menyatakan perang pada Cleopatra. Padahal, si Octavian ini cuma dengar rumor dan fitnah tentang Cleopatra. Jadi dia itu nggak benar-benar kenal dan tahu seperti apa sifat Cleopatra ini. Tapi dia bodo amat, dia langsung nyerang aja. Cleopatra dan pasukan angkatan lautnya menyerang. Tapi pasukan si Octavian ini makin mendekat. Jadi mereka tuh nggak ada pilihan lain selain mundur. Jadi Cleopatra dan 60 kapal yang menyelamatkan diri dan mundur dari pertempuran. Tapi hal ini belum cukup buat si Octavian. Dia pengen lebih. Dia pengen menangkap penyihir yang telah menipu teman-temannya yaitu Cleopatra. Jadi dia mengejarnya dan tanggal 2 September tahun 31 sebelum Masehi, Cleopatra berhasil ditangkap oleh Octavian. Terus apa yang terjadi sama Mark? Ya dia nggak ikut bertarung sama Cleopatra. Dia cuma dengar bahwa Cleopatra itu sangat patah hati dan dia itu ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi dia bunuh diri dan udah kayak Romeo Juliet gitu. Sayangnya bagi Mark, dia itu meninggal sebelum mengetahui bahwa Cleopatra bunuh diri. Itu cuma rumor. Bagaimanapun Cleopatra itu benar-benar meninggal pada tahun 31 sebelum Masehi, di mana usianya itu masih 39 tahun. Gak ada yang benar-benar tahu tentang alasan kematian si Cleopatra, tapi sejarawan bilang kalau dia itu mengakhiri hidupnya menggunakan ular berbisa. Ya soalnya kan dia mungkin patah hati banget soal kematian si Julius. Cleopatra memerintah Mesir selama 3 dekade dan dianggap sebagai pemimpin yang sangat hebat dan dia sangat disukai, sangat dicintai oleh masyarakatnya. Saat Cleopatra mengambil alih, Mesir itu dalam keadaan dilanda banjir dan kelaparan. Ekonomi dalam keadaan sangat buruk dan dia datang untuk mengubah semua itu. Dia nyiptain pasukan dan ngelawan pemberontakan. Dia itu diplomat yang profesional banget dan dia itu jago banget masalah strategi militer. Maksudnya dia itu bisa 12 bahasa. 12! Tapi meskipun semua pencapaian dan kebaikan yang telah dilakukan oleh Cleopatra, yang diingat itu malah kisah cintanya dengan Julius Caesar dan Mark Antony. Dan orang-orang bilang bahwa dia itu pelaur dan dia pakai sihir buat mendapatkan semua itu. Cleopatra harusnya diingat sebagai pemimpin yang berhasil membawa kerajaannya jauh lebih maju dibandingkan dengan raja-raja di saat itu. Maksudnya, dia itu ratu loh. Dia itu perempuan dan dia bisa membuat kemajuan sebesar itu. Tapi cerita yang ditulis ulang itu malah merendahkan dan meremehkan. Ya nggak tahu kenapa, perempuan yang pintar, yang cerdas, yang kemampuan intelektualnya tinggi, itu kurang diterima aja di masyarakat di masa itu. Oke, sekarang kita akan bahas tentang makamnya Cleopatra. Kathleen Martinez adalah seorang arkeolog yang berasal dari Republik Dominika yang terkenal atas penelitiannya tentang Cleopatra, khususnya makamnya. Martinez mengajukan teori bahwa Cleopatra dan Mark Antony mungkin dikubur di tempat yang namanya itu Taposiris Magna untuk menyembunyikan lokasi mereka dari penjajah Romawi, karena mereka itu juga terkenal dengan
hubungannya yang kontroversial. Martinez mendapatkan teori ini sebagai hasil dari 15 tahun dia mendalami tentang Cleopatra sebagai tokoh sejarah. Dan dia datang ke Mesir, terjun ke lapangan, dan langsung melihat candi-candi di sana. Untuk memastikan bahwa penemuan-penemuannya itu mungkin menjadi bukti bahwa ini adalah makam Cleopatra yang tersembunyi. Setelah 3 bulan penelitian, si Kathleen ini yakin bahwa mungkin tempat ini, Taposiris Magna, adalah tempat di mana Cleopatra ini dikubur. Dia bilang, jika ada 1% kemungkinan pun untuk Cleopatra ini dikubur di sini, maka aku akan menggali itu dengan baik-baik. Jadi orangnya ini emang semangat banget kok membahas Cleopatra. Jadi dia harus presentasi dulu sama panitia perizinan, baru dia dapat izinnya. Sambil dia berangkat ke Republik Dominika, dia berpikir bahwa mungkin proyek ini nggak akan punya waktu untuk dimulai. Beberapa bulan kemudian, si Kathleen ini dapat izin dan mereka bilang bahwa kamu harus menyelesaikan proyek ini selama 2 bulan, katanya begitu. Dan si Kathleen ini bilang, tahu nggak sih kalian, 2 bulan dalam arkeolog itu nggak ada apa-apanya. Tapi mereka itu berhasil menyelesaikan proyek ini dan mereka menemukan 2 kamar utama. Jadi mereka memperpanjang izinnya sampai musim depan. Dan mereka menemukan sesuatu yang sangat penting. Mereka menemukan kompleks terowongan yang panjangnya itu 25 meter dan 35 meter. Dan penemuan baru yang ditemukan oleh Kathleen ini adalah kuburan di luar candi. Yang menjadi bukti bahwa makam ini mungkin menjadi makam kerajaan. Dan di sini, Kathleen yakin bahwa ini adalah makam Cleopatra. Semua artefak yang ditemukan oleh mereka adalah artefak Yunani dan Yunani Romawi. Ini juga pertama kalinya arkeolog menemukan terowongan dan lorong di bawah tanah dan di dalam dinding kuil. Jadi secara ilmiah, si Kathleen ini yakin bahwa ada makam kerajaan di sini. Pada tahun 2022, Kathleen dan tim yang menemukan terowongan sepanjang 1.305 meter di bawah tanah yang disebut sebagai keajaiban teknik. Meskipun misteri dari makam Cleopatra ini belum terpecahkan sampai sekarang, orang-orang itu pada kagum banget sama ketekunan si Kathleen Martinez ini. Dan sampai orang-orang pada heran, kok bisa ya ada orang terobsesi banget sama si Cleopatra ini. Martinez kagum pada Cleopatra sebagai perempuan yang berhasil memimpin dan bikin maju peradaban paling berpengaruh di dunia kuno, khususnya di Mesir selama masa-masa penuh tantangan. Martinez terinspirasi oleh kecerdasan dan keberanian Cleopatra sebagai wanita yang hebat. Tapi Cleopatra emang keren banget ceritanya sih. Aku suka, aku udah baca banyak dan semuanya itu menarik. Tapi kok kalian gimana? Sama nggak kayak aku? Soalnya cerita Cleopatra ini menurutku pribadi emang seru banget. Oke guys, begitulah cerita dari pemimpin Mesir kuno yang sangat berkuasa, yaitu Ratu Cleopatra. Aku mau baca semua pendapat kalian di kolom komentar. Komentar yang banyak ya. Oh ya, BTW kalian sadar nggak? Ini backgroundku baru. Menurut kalian gimana? Bagus nggak? Yang belum tahu makanya cek video yang sebelumnya. Aku tuh sebelumnya itu nggak begini. Ini video pertamaku banget yang pakai background ini. Terima kasih buat Reno yang udah request tentang tema ini. Dan kalau kalian ada saran tentang cerita-cerita misteri dan seru lainnya, komentar langsung. Aku pasti baca, kalian komentar aja. Like, share, dan nonton videoku yang lain ya. Jangan cuma ini doang, kalian cek-cek yang lain. Subscribe dan pencet notifikasinya, biar kita bisa ketemu lagi di next video. That's it. Bye-bye.